Siap. Siap. Ya, senang sekali sebetulnya dengan Bunda Novi ini kita ini ya bukan baru ya, beliau sudah beberapa kali nengokin kita. Yang pertama adalah saat kursus tabligh, kursus apa Membaligot. kemudian yang kedua kita ditengokin saat acara 17 Agustus. jadi kedekatan itu yang Terjalin indah. Luar biasa. Saya juga selain ingin menyapa ibu-ibu semua yang udah lama, biasanya kita ngobrol cuma di WhatsApp group ya. Nah, ternyata sekarang kita bisa ketemu nih, ada wajah-wajah baru juga. Di sini ada Mbak Arum ke Henry, dari mana ya Mbak? Dari Jogja, dari Ais. Kemudian, ini ada bapak-bapak juga yang hadir. Marlian Rahma. Iya, Ibu. Kemudian selamat datang Ibu di sini. Ada juga dari keluarga alumni BCIM BCI yang di Jakarta. Masya Allah. Yang harap dan pernah menjadi majelis taklim juga dulu. Ya, Masya Allah, ada Vira, ada Mbak Iwin, punya teman hajinya Novi. Mungkin. Oh iya ya. Selamat datang, ada Mbak Hedi Utami juga, Mbak Mida, ya senang sekali ya. Ini kira-kira jumlahnya ada berapa orang ya Mbak? Total udah 32 ada. Alhamdulillah, semoga silaturahmi yang terjalin sekarang ini walaupun dalam dunia maya bisa terus berlanjut. Hikmahnya dalam suasana lockdown kita jadi bisa Betul. Betul. tadinya mungkin tidak terpikir untuk di sini. Betul. Baik, Bunda di sini saya tidak akan lama karena seperti Ibu udah nggak sabar ya, karena di masa lockdown ini kita punya waktu luang dan tema kali ini yang yang akan disampaikan, jangan biarkan waktu membunuhmu, itu sangat sesuai sekali supaya kita benar-benar tidak terlena dengan keluargaan. Ya baik, mungkin hanya itu saja bisa kami sampaikan. Selamat datang semua kepada teman-teman dan selamat mendengarkan tausiah pengajian dari Bunda. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah daula syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya puji syukur yang pantas kita panjatkan pada malam hari ini kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang saat ini sedang menatap kita, memperhatikan kita dan tidak pernah menjauh daripada kita. Dan Allah juga yang memberi kerajaan kepada yang Dia kehendaki, juga mencabut dengan siapa yang Dia kehendaki, memberi kemuliaan dan memberi kehinaan pada siapa yang Dia kehendaki. Semoga pada malam hari ini kita akan selalu dipenuhi dengan rahmat, hidayah serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Marilah kita berselawat, beriring salam kepada manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW,
yang mana telah membawa kita dengan risalahnya, memberi tuntunan kepada kita untuk selalu berada di jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan menuju surganya Allah. Semoga kelak kitalah yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Ibu-ibu juga bapak-bapak yang berbahagia pada malam hari ini adalah kita sekarang sedang menikmati di mana kita diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berada di dalam rumah. Saat ini siapapun dia, seorang yang hebatkah, negara yang besarkah, orang yang kaya, orang yang tidak mampu. Nah, saya tidak akan menyebut nama miskin karena di Indonesia sedang sensi kalau disebut nama miskin. Semuanya sedang bersembunyi. Kalau Allah bilang mengistirahatkan di dalam rumah, tapi sesungguhnya kita semua sedang bersembunyi. Dan seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala selalu menemukan hikmah di balik peristiwa dengan apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menciptakan juga waktu. Waktu yang sama dibagikan kepada manusia seluruhnya, yaitu 24 jam. Semuanya sama. Seseorang yang memiliki ilmu dan seseorang yang tidak memiliki ilmu, waktunya juga 24 jam. Seseorang yang diberi kelebihan harta dengan orang yang tidak diberi kelebihan harta juga 24 jam. Semuanya sama. Dan pada saat ini kesamaan itu lebih-lebih lagi dengan sama-sama tadi bersembunyi dan di rumah saja. Banyak memiliki waktu luang. Namun seseorang yang tidak diberi karunia oleh Allah, dia tidak mampu memanfaatkan waktu yang Allah berikan. Coba bayangkan bahwa seseorang yang mampu menghafal Al-Quran 30 juz sebenarnya sama dengan waktu yang diberikan kepada kita yang mungkin belum hafal atau hanya hafal beberapa juz saja atau beberapa surat saja, bahkan mungkin hanya beberapa ayat saja, waktunya sama. Nah, di sini perbedaannya adalah bagaimana seseorang itu memanfaatkan waktu. Seperti Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama lainnya, Asy-Syafi'i dan Imam Hambali dan lain-lainnya juga sama memiliki waktu, sedangkan dia mampu menuliskan buku-buku yang sampai saat ini masih bisa kita ambil manfaatnya. Nah, jadi perbedaan seseorang itu adalah bukan di dalam waktu yang Allah berikan, tapi bagaimana memanfaatkan waktu. Imam Syafi'i dalam sebuah mahfuzatnya memiliki kata-kata yang sangat indah. Al-waktu kasyaf, waktu adalah pedang. Apa makna daripada waktu adalah pedang? Pedang yang sangat tajam. Waktu disebutkan sebagai pedang yang sangat tajam. Yaitu karena apa? Karena waktu apabila kita tidak mampu menggunakannya, maka akan membunuh dirinya sendiri. Nah, disitulah makanya judul kita kali ini adalah jangan biarkan waktu membunuh kita. Jadi waktu adalah pedang yang sangat tajam. Apabila kita tidak mampu menggunakannya, maka akan membunuh diri kita sendiri. Seseorang yang diberi karunia Allah, dia mampu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Sehingga apa? Seseorang yang beriman itu dilihat dari bagaimana cara dia menggunakan waktunya. Waktu seperti yang saat ini kita gunakan adalah untuk mencari ilmu. Karena ilmu adalah akan mengundang iman dan iman akan mengundang amal soleh. Ketika waktu berputar 24 jam, maka kita tidak bisa mengundurkannya kembali. Yang ada hanyalah maju. Karena itu ada surat yang begitu dahsyat, surat Al-Asr,
Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Al-Ashr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal ashr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Ini seandainya Al-Quran ini hanya turun surat Al-Asr, maka itu sudah sangat cukup. Gitu. Allah bersumpah banyak sekali dengan demi waktu. Gitu. Wal ashr itu demi waktu. Ashr itu adalah waktu yang disebut setiap detik, setiap menit, setiap jam, itu adalah ashr. Gitu. Demi waktu bahwa sesiapapun dia, semuanya berpotensi merugi. Sesiapapun dia memiliki potensi merugi, kecuali orang yang beriman. Kenapa disebut iman? Karena sesungguhnya orang yang tidak beriman, waktunya adalah sia-sia. Apapun yang dia kerjakan, kebaikannya pun apapun yang kebaikan yang dia kerjakan, maka adalah sia-sia. Kuncinya adalah beriman sehingga waktunya bisa berguna, tidak merugi. Jadi orang yang tidak beriman adalah orang yang merugi karena semua amalan yang dilakukan adalah sia-sia atau tidak berguna. Iman. Jadi kalau orang tidak beriman selama 20 tahun, maka dia dia merugi selama 20 tahun. Amalannya sia-sia, tidak ada mendapatkan catatan apapun. Kalau bisa dikatakan dia telah mati sebelum mati. Boleh jadi orang-orang yang tidak beriman itu dia mendapatkan kebahagiaan di dunia, tapi selesai ketika dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia akan mendapatkan terjun ke dalam jurang yang sangat merugi dan tidak ada sesiapapun yang bisa menolongnya. Jadi adalah di dalam surat Al-Asr tadi kuncinya adalah beriman. Semua orang berpotensi merugi kecuali orang-orang yang beriman. Tetapi iman saja tidak menjadikan manusia itu pun selamat. Iman tidak juga menjadikan manusia itu selamat. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Kecuali tadi selain beriman juga dia beramal soleh. Nah pada saat ini kembali lagi kita di dalam rumah memiliki waktu yang panjang. Amalan-amalan soleh apa yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita kumpulkan, yang bisa kita timbun untuk bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama diberikan waktu 24 jam, sama-sama bersembunyi di dalam rumah, sama-sama memiliki waktu senggang, tetapi berbeda. Berapa kumpulan daripada amal-amal soleh yang mampu kita kumpulkan. Nah, di dalam keadaan seperti ini, banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan yang nilainya luar biasa. Misalnya kita bisa melakukan sholat jamaah bersama keluarga setiap waktu, sehari 5 kali, itu saja sudah 27 derajat lipatannya dibanding kita sholat sendiri. Nah, kemudian amalan-amalan lain misalnya sedekah. Sedekah itu adalah syafaat kita nanti di yaumil akhir, di mana semua orang kocar-kacir karena kepanasan, karena mencari perlindungan, maka orang itu akan mencari sedekahnya untuk berlindung di dalam sedekahnya walaupun hanya dengan sebutir biji korma. Gitu. Nah, kemudian amalan-amalan apalagi yang bisa kita kumpulkan dalam keadaan seperti ini? Misalnya lagi sholat fajar, gitu. 2 rakaat sebelum subuh. Keutamaannya adalah mendapatkan dunia dan seisinya. Lalu sholat subuh berjamaah. Rasulullah mengatakan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, dia dalam jaminannya Allah. Artinya apa? Ketika dicabut nyawanya, dia telah melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka Allah telah menjaminnya. Gitu. Lalu amalan apalagi? Kemudian membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Saya pernah WA sama Mbak Nurul, saya kasih tugas tapi belum ada laporannya. 1 hari 1 ayat saja menghafalkan Al-Quran. 1 hari 1 ayat. 1 hari 10 lembar membaca. 1 hari 10
Sudah apa Mbak Nurul? Satu hari satu ayat, satu ayat, satu ayat. Kalau lebih mampu ya, kalau sudah tua seperti ini mungkin satu ayat satu hari sudah luar biasa. Tapi kalau para penghafal, putra-putrinya Bu Nuriyah mungkin satu hari satu lembar untuk menghafal. Jadi satu hari satu ayat menghafal Al-Quran, satu hari satu juz membaca Al-Qurannya, satu hari 10 lembar membaca arti dari ayat Al-Qurannya, dalam satu hari satu hadis atau 10 hadis kita mengkaji hadis. Jadi betapa banyak yang bisa kita kumpulkan dari waktu yang Allah berikan dalam keadaan seperti ini. Disitulah bedanya orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman, di mana waktunya adalah untuk bisa mengumpulkan berbagai macam pahala demi pahala yang gunanya adalah untuk mengundang rahmat Allah, dan rahmat Allah itulah yang nanti akan menentukan kita akan masuk surga atau neraka gitu. Kemudian amalan-amalan lain misalnya sepele aja, minum gitu. Amalan minum air putih. Kita lakukan sunah-sunahnya. Bagaimana Rasulullah mengajarkan minum. Pertama kita angkat gelasnya, kemudian kita lihat dulu. Itu sunnah. Sunnah membaca, ngambil minum aja ada pahala-pahala yang banyak yang berlimpah di situ. Baru hanya minum gitu. Pertama kita lihat dulu, kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita minum 3 tegukan, tidak bernafas di dalam air itu, kemudian kita mensyukuri nikmat Allah berupa minum. Nah itu baru minum aja sudah banyak sekali pahala yang bisa kita dapatkan. Gitu. Kemudian tidur, berwudu sebelum tidur, menghadap kiblat, membaca doa-doa, membaca surat Al-Mulk. Nah, jadi itu yang bisa kita lakukan, bukan berarti tidak keluar, itu tamat segalanya. Gitu. Perbedaan orang-orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang-orang yang beriman itu diberi karunia Allah berupa huwallazi anzala sakinah fi qulubihim mu'minin. Jadi orang-orang yang beriman diberi ketenangan, diberi kedamaian di dalam hatinya dibanding orang-orang yang tidak beriman. Kembali lagi pada judul bahwa waktu bisa membunuhmu. Jangan biarkan waktu membunuhmu, gitu ya. Artinya orang-orang yang tidak mengerti atau tidak ridho dengan ketetapan Allah seperti ini, dia mungkin akan merasa bosan, akan menjerit tidak kuat lagi, atau akan merasa stres bahkan gitu. Jadi akhirnya matinya bukan karena corona tetapi karena stres gitu. Kenapa dia stres? Karena hidupnya menggantungkan kebahagiaan di luar sana. Saya itu kalau nggak ketemu teman-teman, saya nggak bahagia. Saya kalau nggak arisan, saya stres. Saya kalau nggak makan di luar, di mall, hilang semua kebahagiaan saya. Gitu. Kalau nggak kumpul kemana? Orang-orang yang menggantungkan kebahagiaan di luar sana, maka siap-siap dia akan merasakan stres, merasakan jenuh yang tidak karu-karuan, merasakan menderita yang luar biasa, dan lama-lama dia akan terbunuh oleh ketidakbahagiaan itu sendiri. Gitu. Nah, bedanya lagi orang-orang yang beriman ketika ditetapkan oleh Allah keadaan seperti ini, yang pertama dia lakukan adalah sabar gitu. Sabar itu ada pada hentakan pertama. Ketika kita diputuskan untuk di rumah saja, maka kita langsung sabar. Bukan setelah berhari-hari, setelah melakukan ini, setelah berusaha keluar nggak bisa juga, akhirnya karena tidak bisa lagi baru dia saya semua sabar. Itu bukan sabar tapi sadar gitu. Jadi sabar itu pada hentakan pertama. Itu adalah karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Pada hentakan pertama dia sabar. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa basyiril sobirin gitu. Orang-orang yang beriman dan selalu melakukan amal-amal kebaikan, maka gembira oleh Allah berupa kabar gembira oleh Allah. Seketika nanti akan mendapatkan kabar gembira dari Allah.
Jadi pertolongan pertama bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita merasa ikhlas, merasa tenang. Menghadapi apapun itu di dalam rumah, dalam keadaan kita ditakut-takuti oleh sebuah penyakit yang turun dari Allah, yang Allah menunjukkan kekuasaannya, diberi sebuah tentaranya Allah diturunkan, tentara yang paling kecil dari yang kecil, bahkan tidak terlihat, gelepar, tidak berdaya, betul-betul lemah, betul-betul tidak mampu apa-apa, sehingga di situ Allah menunjukkan, lihatlah manusia, kamu itu tidak mampu, kamu itu lemah, kamu itu tidak kuat kecuali aku beri kekuatan, gitu. Allah menurunkan tentaranya yang kecil, tidak terlihat, tapi seluruh dunia menjadi gempar. Belum Allah menggoncangkan bumi ini, menjadikan gunung-gunung seperti anai-anai yang berterbangan, atau menumpahkan seluruh isi laut ke bumi, dan bukan hanya isi laut itu jatuh ke bumi, tetapi isi laut itu akan berubah menjadi lahar yang sangat panas. Belum sampai situ, baru diturunkan tentaranya yang kecil, tidak terlihat, kita sudah semuanya tidak berdaya. Semuanya mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongannya Allah. Nah, tetapi orang-orang yang beriman, apapun keadaannya, diberi ketenangan hati, diberi kedamaian, dan kemudian setelah itu pertolongan kedua dari Allah adalah diberi hikmah, diberi pengetahuan tentang hikmah atas apa yang terjadi ini. Jadi seseorang yang masih tidak terima dengan keadaan ini, masih galau di rumah aja, masih marah-marah di rumah, menjadi stres, itu berarti dia belum mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa bertanya, istaftik kolbak, minta fatwa pada hatimu. Bagaimana, apakah kamu merasa rela, merasa ridho dengan pertolongan Allah? Dan insya Allah ketika keluh kesah sudah tidak ada, Allah menjanjikan kabar gembira dan membanjiri kita dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Itu janji Allah, gitu. Dan janji Allah adalah pasti. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita harus tenang, kemudian mengambil hikmah, tadi melakukan amal-amal soleh dan sebagainya. Kembali pada waktu yang sia-sia yang bisa membunuhmu. Betapa pentingnya waktu, sampai-sampai Allah sering sekali bersumpah dengan waktu. Wal fajr, wad duha, wal laili. Ya. Bahkan orang-orang bilang bahwa waktu adalah emas, waktu adalah uang. Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan begini, tidaklah aku takutkan ketika aku menghadapi matahari terbenam, tidak ada yang aku takutkan kecuali aku merasa umurku berkurang tetapi amalanku tidak bisa bertambah. Jadi keadaan seperti ini, kalau amalan-amalan kita tidak bertambah, disitulah kita ruginya kita. Gitu. Ruginya yang seperti disebutkan dalam surat Al-Asr. Imam Abu Thalib radhiyallahu anhu, ketika diajak oleh teman-temannya ngobrol ngalor ngidul, sekelompok orang sedang ngobrol ngalor ngidul. Ali dipanggil gitu ya, Imam Ali sini, ayolah gabung dengan kita ngobrol-ngobrol. Apa kata Ali? Jika kamu mampu menghentikan matahari, maka aku mau ngobrol dengan kalian. Demikian pentingnya waktu bagi Ali bin Abi Thalib, maka tidak ada satu detik pun yang dia dilalui dengan sia-sia kecuali menambah amal ibadah terus menerus gitu. Nah, inilah yang harus kita lakukan, ya, menjawab daripada ujian yang Allah berikan kepada kita, bagaimana kita mampu menggunakan waktu. Jangan katakan kita tidak bahagia di dalam rumah. Kalau kita lihat, justru banyak sekali orang yang terpisah tadinya dengan anak-anaknya, sekarang bisa berkumpul, bisa sholat jamaah, bisa ngobrol. Saya punya teman di Jogja, anaknya itu 6, laki-laki semua, perempuannya 1.
Dan dia single parent dalam mencari nafkah karena suaminya sedang sakit. Bayangkan, perempuannya satu, dia itu benar-benar perempuan yang sangat tangguh. Selain dia mencari uang, dia juga mampu mendidik anak-anaknya menjadi berada di dalam apapun yang ajaran-ajaran agama Islam gitu. Dan ketika saya biasanya mereka itu anak-anaknya dulu waktu kecil sudah kita bisa bayangkan bagaimana 6 anak ini. Tetapi si ibu yang tangguh ini setiap kali subuh pekerjaan dia adalah mengaduk-aduk isi kamar bahwa semua anaknya wajib sholat 5 waktu. Sehingga kalau di masjid tidak ada anak-anaknya ini maka sepi. Karena sudah jelas 6 laki-laki sudah berjejer. Dan sekarang mereka sudah menjadi laki-laki tangguh dan mereka tetap melakukan salat berjamaah di rumah selama 5 waktu. Dan luar biasanya dari 6 laki-laki ini berebutan menjadi imam dengan suaranya yang sangat merdu, sangat fasih, bahkan beberapa di antaranya menghafal Al-Quran. Jadi sebenarnya kalau kita kembalikan pada ketetapan Allah, tidak ada yang sulit gitu. Semua dalam takarannya Allah. Semuanya dalam takarannya Allah. Allah akan memberi kemudahan-kemudahan yang kita kira sulit. Mungkin anak yang cuma satu merasa, satu aja sulit bagaimana 6. Tapi ketika 6 itu laki-laki, 7 ya, itu dijalani ternyata dia mudah aja gitu. Ketika saya lihat bagaimana mereka itu sekarang bercengkrama di dalam rumah, saling menceritakan pengalaman-pengalamannya, saling membahas Al-Quran, hadis, gitu. Itu seorang ibu ternyata mampu dia melakukan hal itu. Allah kalau selalu meminta, kalau mempertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak ada yang sulit. Begitu juga kita dalam keadaan di rumah ini semua juga bisa bahagia. Coba kita pelajari bagaimana riwayat dari Ibnu Taimiyah ya, yang berada di Mesir tahun lahir 1223. Ibnu Taimiyah itu seorang yang sangat fakih di dalam ilmu gitu. Saking fakihnya, setiap kali orang bertanya tentang sebuah ilmu, dia menguasai berbagai macam ilmu. Ilmu mantik, ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu fikih, bahkan ilmu sihir gitu. Jadi kalau ada seseorang yang bertanya tentang satu ilmu, orang akan merasa dia hanya mengerti tentang satu ilmu. Karena apa? Sangat detail dia menjelaskan dan sangat paham dia dengan ilmu yang dia ajarkan tadi gitu. Ibnu Taimiyah itu orang yang ulama besar, yang luar biasa, yang ilmunya luar biasa tadi ya. Dan beliau mendapatkan fitnah karena semua orang sering berguru kepada dia, bahkan orang lebih percaya ucapan dia daripada ucapan pemimpin atau pemerintah pada saat itu, sehingga banyak sekali orang yang iri dan dengki, terutama dari golongan para penguasa, sehingga Ibnu Taimiyah bolak-balik dimasukkan ke dalam penjara. Ini orang berbahaya karena banyak sekali orang berdatangan setiap hari berduyun-duyun mencari fatwanya, mencari ilmunya, sehingga oleh penguasa pada saat itu Ibnu Taimiyah dipenjara, difitnah, kemudian dipenjara sampai 7 kali. Yang pertama dia dianggap kalau seandainya banyak sekali orang yang dia pengaruhi sangat menggoyangkan kekuasaannya, akhirnya dia dipenjara. Kemudian ternyata di penjara, orang-orang di dalam penjara pun tetap berguru kepada dia. Sampai ada orang yang mau dikeluarin itu nggak mau. Jangan, saya tidak mau dikeluarkan dari penjara karena saya ingin bersama Ibnu Taimiyah dalam mencari ilmu. Sampai kayak gitu di dalam penjara gitu. Jadi orang malah senang ketika dia di penjara. Dan kemudian melihat hal itu penguasa merasa berat, akhirnya dia dipisahkan dari orang-orang, dikurung ya, kembali dikurung dengan sendirian di kamar sendirian yang hanya sebatas badan gitu. Hanya bisa duduk, dia tidur hanya sebatas bisa duduk. Demikian kekejaman yang dia dapatkan di dalam penjara. Berharap orang tidak ada lagi yang mendengar dia berfatwa.
Apa yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah pada saat itu? Dia membaca. Gitu. Dia membaca berbagai macam buku. Sehingga dia terlihat bahagia, dia terlihat tenang, dia terlihat tidak sama sekali galau ketika dia di lockdown oleh penguasa pada saat itu. Akhirnya Ibnu Taimiyah, akhirnya penguasa juga, oh kalau gitu hilangkan buku-buku dari dia. Akhirnya dia dipenjara tanpa boleh membaca satu huruf pun, gitu. Lalu apa lagi yang dia lakukan? Dia menulis. Dia menulis buku-buku yang sangat banyak yang sampai saat ini masih dimanfaatkan oleh manusia, gitu. Buku-buku yang luar biasa. Dan akhirnya apa? Dia pun tidak boleh menulis, gitu. Ibnu Taimiyah tetap tersenyum. Apa yang dia katakan? Dia katakan, apa sih maunya musuh-musuhku? Dia kira kebahagiaanku itu bergantung pada apa yang dia hilangkan daripada aku. Padahal sesungguhnya kebahagiaan itu ada di dalam hatiku, karena hatiku dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata walaupun dia kehilangan anggotanya, kehilangan pengikutnya, kehilangan hobinya membaca, kehilangan kebolehan dia menulis, dia tetap bahagia karena kebahagiaannya ada di dalam hati. Nah, itulah orang-orang yang beriman, tanda-tanda pertolongan dari Allah adalah hatinya tetap merasa bahagia walaupun kebahagiaan yang ada di dunia ini. Orang yang bergantung kebahagiaan kepada dunia, maka dia akan sangat terus-menerus kekecewa. Walaupun kita menggantungkan kebahagiaan pada suami misalnya, gitu. Pada suami, maka siap-siap kecewa. Gitu. Bagaimana kita bergantung kebahagiaan kepada suami padahal dia juga mencari bahagia? Jadi artinya gantungkan kebahagiaan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah, dan Allah memperlihatkan kemuliaan bagi dia ketika dia meninggal di dalam penjara. Semua orang menyolati, bersedih dengan wafatnya Ibnu Taimiyah, bahkan musuh-musuhnya pun ikut bersedih, ikut mensolati jenazahnya. Luar biasa, sampai diceritakan tidak ada satupun di negaranya yang tidak mensolatkan ulama besar Ibnu Taimiyah. Itulah yang harus bisa kita petik pelajaran daripada para ulama-ulama yang selalu menggunakan waktu. Kalau kita menafsirkan surat Ad-Duha, ya, lagi-lagi Allah bersumpah atas nama waktu, Wad-Duha. Ya, kenapa Allah tafsir dari surat Ad-Duha, Wad-Duha? Duha itu adalah keadaan di mana sangat indah, mataharinya sehat, manusia sedang segar bugar, sedang banyak harapan, sehingga disitulah Allah bersumpah Wad-Duha, walailin iza saja. Dan pada waktu malam di mana diceritakan malam itu sebagai malam yang pekat atau penderitaan atau ujian atau gelap gitu. Jadi Allah bersumpah demi dua waktu tadi, waktu duha dan waktu malam. Walaili iza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu yang harus kita ingat, bahwa dimanapun kita akan selalu merasa ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kurang jelas ya. Ya. Merasa ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan merasa diberi banyak hikmah. Sekali lagi, ketika keluh kesah sudah tidak ada lagi, maka saat itu Allah akan memberi kabar gembira bagi kita berupa kenikmatan, jalan keluar dari arah-arah yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Ya. Kembali lagi pada judul kita bahwa waktu, ini ada waktunya sudah habis. Baik, antara apa yang saya sampaikan ini dulu.
minta sharing-sharing dari kawan-kawan di Malaysia, juga di Jogja dan di Indonesia. Mungkin bagaimana kita cara memanfaatkan waktu kita yang saat ini sama-sama kita miliki 24 jam, sama-sama kita miliki di rumah saja, sama-sama kita berkumpul di dalam keluarga sehingga kita bisa mendapatkan banyak hikmah, banyak amal soleh yang akan kita timbun untuk kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dulu, mungkin saya kembalikan kepada moderator Mbak Silmi di Malaysia. Menyimpulkan dengan waktu luang yang banyak yang kita sekarang, yang keadaan sekarang, mari sama-sama kita ngobrol sama diri kita masing-masing. Kalau tadi Bu Novi bilang kita minta waktu pada hati kita, sudahkah kita mempergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, mengisi dengan sebaik-baiknya, atau malah sekarang kita lagi dihadapkan dengan waktu itu yang dianalogikan sebagai pedang yang akan membunuh kita, sendiri. Saya teringat dengan satu hadis riwayat Bukhari, artinya ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Sekarang kita dihadapkan dengan banyak waktu. Jadi bagaimana kita memanfaatkan waktu tersebut agar kita bisa menjadi orang yang beriman, yang bisa mencari hikmah dari apa yang Allah tetapkan di kita saat ini. Itu kira-kira kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Ya, Mbak Nurul. Kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada ibu-ibu yang ingin bertanya, langsung silakan angkat tangan, atau kalau sudah ada yang chat, menuliskan pertanyaannya di kolom chatting, nanti Pak Nurul bisa membacakan. Chatnya sudah ada yang chat ya? Belum ada pertanyaan. Belum ada pertanyaan. Kita buka sesi pertanyaan ya, Bu Novi. Baik. Ya, ada berapa pertanyaan yang perlu ditanyakan Ibu? Ini bapak-bapak ibu-ibu minta disapa dulu, Bu Silmi. Oh gitu ya? Oke. Disapa dulu ya. Disapanya gimana? Oke, assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada wajah-wajah yang sebelumnya saya tidak kenal. Salam kenal dari kami di Kuala Lumpur. Mungkin ada dari daerah, ada yang dari mana ini. Ada bapak-bapak PCIM juga, biasanya ada Pak Aksan, Pak Hanif, ada Mbak Lia, ada Majelis Tablik PP Aisyah toh. Ya, sama bergabung ibu-ibu. Ini ada pertanyaan juga tampil di tempat saya. Apakah Ramadan juga PCIA akan mengadakan pengajian online juga? Ini dari Mbak Heni. Malah pertanyaannya di situ. Kita ini perdana, pengajian online perdana yang insya Allah akan kita adakan lebih sering lagi. Ya, Bunita ya. Akan ada lagi. Baik. Insya Allah mudah-mudahan Ya. ada pengajian online selanjutnya. Baik. Akan ada lagi ya. Ya. Insya Allah. Ya. Ini kita memang sekarang ini yang baru pertama kali. Alhamdulillah kelihatannya
sambutannya cukup baik. Insya Allah kedepannya kita akan buat lagi seperti ini. Baik. Di majelis tablik PPI Aisyah banyak ustazahnya, mungkin Insya Allah. Ya. nanti kami mohon kesediaannya. Iya. Iya, salam dari ibu-ibu PPI Aisyah juga untuk PCIA Malaysia. Oh, ini dari Mbak Heni Utami, pengajiannya sangat menarik katanya. Amin. Mbak Heni posisi di mana ya Mbak Heni Utami ya? Ini Bismillahirrahmanirrahim, pertanyaan singkat saja. Oh, Jogja, from Heni Utami, Jogja. Tapi tadi pertanyaannya bisa ditampilkan lagi, kok langsung hilang nih. Tadi ada pertanyaan. Nah, alhamdulillah dari Vena Zen untuk semuanya, alhamdulillah bisa bergabung katanya. Terus kemudian ini aduh kok cepat sekali. Diulangi di Elsa Dila dari Jogja. Assalamualaikum. Mbak Sumtual, alhamdulillah dapat ilmu di saat lockdown. Tadi Elsa Dila pertanyaan. Iya, baik. Iya. Iya, Bunia. Apa pertanyaannya? Ya, ini dari Mbak Sum ya. Mbak Sum dari CL. Alhamdulillah dapat ilmu saat lockdown. Kayaknya pertanyaannya banyak di chatting gitu. Tadi. Ini yang pertanyaan dari Ibu Mia, Bu Sidmi bisa tolong bacakan agak di atas. Iya, ini ada dari Ibu Mia, dari Bekasi, Bu Mia. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya singkat saja, Bu Novi, bagaimana kiat-kiat untuk menjelaskan kepada anak-anak mengenai kondisi pandemik sekarang ini, supaya anak-anak tidak merasa bosan dan bisa memanfaatkan waktu dengan aktivitas yang lebih bermanfaat. Baik. Ini dari Bu Mia, Mbak Mia dari alumni pengurus PCIA periode kedua. Assalamualaikum Mbak Mia, kangen, selamat sekali ya ketemu. Ya itu pertanyaannya ya Bu Mia ya, udah dibacakan. Insyaallah mau langsung dijawab atau gimana Bu? Baik. Sebisanya. Karena saya sudah tidak punya anak-anak yang perlu saya repot-repot menjelaskan, tapi mungkin saya belajar daripada cucu-cucu ya, bagaimana cucu saya dari anak yang pertama adalah 4 laki-laki, yang pertama masih 5,5 tahun, bayangkan, jadi adiknya masih kecil-kecil, harus berada di dalam rumah, biasanya keluyuran main kemana-mana, baru bangun tidur udah langsung keluar. Bahkan yang nomor 2 masih umur 2 tahun, kalau bangun tidur udah langsung jajan-jajan gitu. Sekarang harus di dalam rumah dan mengisi waktu di dalam rumah. Cucu-cucu saya itu semuanya alhamdulillah betah di dalam rumah karena didampingi oleh ibu dan bapaknya. Dan luar biasanya tidak memakai HP gitu. Jadi ibu bapaknya sudah membiasakan apabila di rumah tidak main HP gitu. Jadi bukan berarti betah karena dikasih HP, tetapi ibu bapaknya melibatkan anak-anaknya di dalam kegiatan rumah gitu. Misalnya ketika cuci piring, anak-anak kecil itu ikut cuci piring walaupun jadi nggak karu-karuan, tapi mendapatkan permainan baru atau ilmu baru gitu. Dan ketika ibunya masak, anak-anaknya pun dilibatkan gitu. Mereka berdiri dengan kursi, ibunya masak sambil dijelaskan, sambil diceritakan, dulu nenek kalau masak ini enak loh gitu. Sehingga anak-anak cucu-cucu pas datang, nenek bisa masak ya. Oh, dia baru tahu kalau neneknya bisa masak gitu. Dan apapun kegiatan-kegiatan di dalam rumah itu selalu dilibatkan. Justru kemudian pendidikan menjadi diambil alih oleh orang tua gitu. Bagaimana subuh dibangunkan semuanya. Sebelum membangunkan anak-anak kecil pada saat subuh harus melalui perjanjian pada malam harinya atau pada sebelumnya gitu. Jangan tiba-tiba dibangun, bangun, dosa kalau enggak gitu. Jadi jangan sekali-kali marah-marah ketika menyuruh sholat. Ingat-ingat yang masih punya anak balita atau mempunyai anak yang masih susah disuruh sholat, jangan marah-marah ketika menyuruh sholat. Sehingga anak-anak berpendapat
Ketika azan mulai, kita mendengar azan, inilah waktunya mama marah gitu. Jadi dengan kelembutan hati, jadi tadi diberi perjanjian besok kita subuh kita sama-sama jamaah lagi ya, senang kan jamaah. Nah disitu nanti kita bersama malaikat, kita nanti kita murojaah, nanti kamu akan menjadi orang yang tenang. Jadi pendidikan harus diambil alih oleh kedua orang tuanya dan harus kompak gitu. Jangan ketika memang ibu bapak sudah ada di rumah, anak-anak juga harus di rumah, justru tadi malah jadi mempertontonkan kemaksiatan pada anak. Kemaksiatan itu misalnya apa? Orang tua bertengkar terus gitu ya. Orang tua marah-marah atau orang tua jadi nonton TV terus, main HP terus. Justru jangan sampai memperlihatkan kemaksiatan-kemaksiatan yang akan menjadikan anak justru stres atau menjadi contoh yang sangat tidak baik. Jadi kalau memiliki anak-anak yang masih kecil, libatkan dalam setiap pekerjaan kita. Jangan minggir. Ayah nih lagi online, susah ini. Jangan, tetapi justru ayah lagi apa ini, sini lihat nih. Ayah sedang online, sedang bekerja di rumah, ini ya, justru dilihat. Nah, itu justru anak tidak akan menjadi bosan dan akan menambah ilmu bagi anak, dan anak merasa mendapatkan tambah kepintaran, menjadi dihargai oleh orang tuanya, dianggap bisa, itu akan menghilangkan rasa bosan buat anak-anak gitu. Insya Allah akan menjadikan justru setelah badai ini berlalu, anak-anak akan lebih tangguh karena pendidikan langsung diambil oleh ibunya dan bapak sebagai kepala sekolahnya. Demikian. Iya. 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 Oke, ada yang mau bertanya, angkat tangan juga boleh, nanti Mbak Nurul akan buka mic-nya. Ya, dari Indriani Gersik ya, sampai Gersik juga loh ini. Ada yang kelihatan gambarnya, nggak kedengaran suaranya, ada yang kedengaran suaranya nggak kelihatan. Bu Nur ya? Ya, Bu Nur angkat tangan ya. Di unmute dulu Bu Nurnya. Oke, udah. Siapa Bu Nur? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nuriyah ini. Iya, saya Bu Nuriyah. Alhamdulillah. Semoga sehat semua Bu Nuriyah. Iya. Jazakumullah khairan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua Bu Nuriyah. Amin. Pertanyaan pertama, kapan Bu Nuriyah datang ke Malaysia? Masya Allah. Aduh, luar biasa. Saya merasa mendapat keluarga baru di Malaysia. Iya, merasa mendapat keluarga baru. Ya, merasa mendapat keluarga baru di Malaysia sehingga menjadi tujuan saya untuk silaturahmi sesegera mungkin. Insya Allah, bila diizinkan Allah. Ya. Kayaknya Masya Allah, nggak tahu berapa kilo ini yang balik. Kayaknya. Langsung ke saya Bu Nuriyah. Iya. Ini memang sebentar lagi, mungkin dalam 7 hari lagi kita akan menjalani ibadah puasa. Betul. Jadi insya Allah sebelumnya sebagai seorang muslimah kita harus mempersiapkan diri sebelum kita menjalaninya gitu Bu Nuriyah. Iya. Yang menjadi ganjalan sampai sekarang ini kita di dalam bulan Ramadan, alhamdulillah kita memperbanyak amalan dan amalan itu mungkin akan membantu kita menaikkan sebagai seorang muslim. Nah, jadi yang pertanyaan saya yang masih belum terjawab sampai sekarang ini, pada sholat di waktu malam kita ada 2 sholat yang kita lakukan sebelum kita tidur, yaitu qiyamul lail, dan juga selepas kita tidur, yaitu tahajud.
Dan apakah pada kedua sholat tersebut kita melaksanakan witirnya? Sebab witir adalah penutup sholat tahajud. Sampai sekarang Bu Nofri saya memang kurang pasti lagi. Sama ada witir itu kita lakukan pada kedua-dua sholat itu ataupun di salah satunya. Itu yang pertama. Yang kedua, di bulan Ramadan nih Bu Nofri, kebanyakan kita ini kalau melaksanakan sesuatu itu memang spontan. Kita akan senang sekali. Kita akan amat mudah. Contohnya mengaji. Setiap saat kita bisa melakukan. Tapi kebanyakan di luar selepas Ramadan itu tahap yang sebegitu susah sekali kita kekalkan. Itu bagaimana caranya agar kita ini bisa mengekalkan apa yang kita lakukan semasa di bulan Ramadan dan selepasnya. Iya. Itu saja Bu Nofri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ini bagus banget. Jadi yang pertama adalah ketika kita sholat witir, apakah ketika kita sudah sholat malam, mungkin setelah qiyamul lail atau sholat tarawih ya, setelah isya, dan kemudian apakah kita melakukannya sholat tahajud? Di dalam hadis dikatakan tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi kalau sudah melakukannya pada sholat tarawih, maka tidak dilakukan lagi pada setelah di sholat tahajud gitu. Jadi kita boleh sholat tarawih, kemudian di tengah malam kita kembali lagi sholat tahajud. Itu sholat sunah-sunah yang amalan-amalan ahli surga. Dan sesungguhnya walaupun sholat tarawih itu adalah sholat tahajud yang diawalkan, tetapi kita tidak dibatasi untuk bisa melakukan sholat tahajud di tengah malam. Dan sesungguhnya ibu-ibu dimanapun saja berada, jangan berkecil hati kita akan berRamadan di dalam rumah, karena sebaik-baik sholat sunat memang sebenarnya di rumah. Jadi kita saat ini justru mendapatkan keutamaan daripada sholat sunnah, yaitu sholat di rumah. Jadi bukan kita kehilangan masjid sehingga kita tidak bisa taraweh bareng. Rasulullah itu menjalankan sholat taraweh di masjid itu hanya sekali saja. Selebihnya Rasulullah melaksanakannya di dalam rumah. Jadi alhamdulillah kita nanti akan bertaraweh di rumah dan itu mendapatkan keutamaan. Sholat witir sudah terjawab ya. Yang kedua tadi, apa tadi ya pertanyaannya? Yang kedua, lupa Bu Nur ya. Mbak Nurul bisa bantu? Apa tadi? Yang kedua pertanyaannya tadi? Oh, baik. Bagaimana sudah gitu ketika bulan Ramadan kita memang menjadi semangat beribadah gitu ya. Karena memang setan-setan dibelenggu, itulah artinya setan dibelenggu, manusia itu sangat semangat beribadah atau mencari panen pahala atau ini ya, sebentar dari Elsa Dila, nanti tolong pertanyaannya diulang ya. Jadi memang manusia itu sangat, karena setan dibelenggu, menjadi semangat dalam beribadah. Dan sesungguhnya kalau kita lihat orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan gitu, itu nilainya memang panen pahala, dilipat gandakan pahala. Tetapi Allah lebih menyukai orang yang beribadah di luar bulan Ramadan. Itu harus kita pahami dulu gitu. Ya, kalau di bulan Ramadan jelas puasa, otomatis puasa, semua orang puasa. Tetapi kalau di luar bulan Ramadan, Allah sangat menyenangi puasa kita. Juga ibadah-ibadah kita, sholat malamnya, terus memberi makannya, sedekahnya. Kita bayangkan aja sebenarnya, harimau yang dilepas itu, yang kita lihat di Taman Safari kalau dilepas, itu lebih menyenangkan dibanding ketika melihat harimau yang di dalam kandang. Ya, begitu juga ibadah yang dilakukan di luar bulan Ramadan adalah lebih indah di mata Allah dibanding ibadah-ibadah yang tidak ada di dalam bulan Ramadan. Maka jadikanlah Ramadan itu adalah pendidikan buat kita beribadah. Jadi justru pendidikan
ibadah itu ada di bulan Ramadan. Kita bangun untuk sholat, untuk sahur, kita bangun untuk sholat subuh, tadarus bersama, sholat malam, bersedekah, memberi orang lain makan. Kita berpuasa dari membicarakan aib-aib orang, kita berpuasa dari menyakiti orang, dan banyak sekali amalan-amalan yang sesungguhnya bulan Ramadan itu. Jadi Ramadan itu sebenarnya adalah latihan yang ujiannya di 11 bulan berikutnya. Kalau Ramadan kita lulus, maka 11 bulan lainnya kita pasti menjadi meningkatnya iman dan takwa kita. Itu patokannya. Kalau puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terlihat di 11 bulan berikutnya bahwa ibadah kita menjadi lebih baik, iman kita bertambah, kesolehan kita bertambah, sedekah kita bertambah banyak, semua kebaikan-kebaikan menjadi bertambah. Nah, itu dia ya. Jadi ujiannya adalah 11 bulan berikutnya. Barometer diterimanya puasa kita adalah terlihat di 11 bulan berikutnya. Itu aja sebagai acuan daripada kita, bagaimana kita semangat di bulan selain Ramadan adalah, oh ini kalau saya menjadi melemah lagi, maka kemungkinan puasa Ramadan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bu Nur ya, yang bisa saya jawab. Ada dari Muhammadiyah Malaysia. Aduh, chattingnya cepet banget ya. Iya, oh ya. Soalnya berkaitan puasa Pak Silmi. Baik. Ada sebelum itu ada Mbak Mastura mau nanya katanya di atas. Ada 3 penanya, Mbak Mastura mau nanya langsung ya Mbak Mastura ya. Habis itu Mbak Sabila sama Mbak Arun ya. Kita masih kita ya Bu Novi? Masih siap. Ya, siap. Mbak Mastura dulu ya kan? Ya, Bu Masturo. Mastura. Mastura ya. Oke. J. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masa sulit-sulit ini kalau kita bersulit, insya Allah tidak sulit juga. Yang dibuat sulit jadi sulit, dibuat mudah pun jadi mudah. Ikut hati kita. Jadi alhamdulillah selama Ramadan ini kita dari Majelis Tabligh mengadakan Ya, alhamdulillah. tulis di grup itu, alhamdulillah. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Yang saya mau tanyakan itu berkaitan dengan dengan tadarus. Ya. Yang dikatakan tadarus atau tilawah itu kan. Mana Al-Quran yang kita baca, alhamdulillah mungkin selama lockdown ini biasanya kita kan kerja, mungkin sehari 1 lembar, 2 lembar. Alhamdulillah selepas lockdown ini, alhamdulillah lah kita lebih banyak membaca Al-Quran sebab banyak waktu yang luang kan. Ibu pada di rumah, di rumah tidak kerja, mungkin hanya masak saja. Nah, saya mau tanyakan ini masalah membaca Al-Quran, mungkin istilahnya itu tilawah lah betul. Sebab kan ada istilahnya Tadarus. Ada tadarus, ada tadabbur, macam itu. Selanjutnya, sejauh mana yang bacaan Al-Quran kita sehari-hari itu menjadi syafaat kita nanti di akhirat itu. Gimana Bu? Sejauh mana, apakah kita yang sekedar membaca atau tilawah saja ini yang belum sampai tadarus, belum sampai tadabbur, nanti bacaan Al-Quran kita ini sejauh mana bisa menjadi syafaat kita nanti di akhirat kelak. Katanya kan kalau kita dengan Al-Quran selalu membacakan, insya Allah nanti dapat syafaat di alam kubur sampai di akhirat nanti ya. Yang saya tanyakan, apakah sekedar membaca saja ini pun sudah dapat syafaat atau harus mengetahui maknanya, artinya sampai belajar tafsirnya sekalian? Ya. Saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini pertanyaannya ketika di bulan Ramadan yang bisa juga disebut bulannya Al-Quran, di mana orang bersemangat untuk bertadarus, maka
yang ditanyakan ketika Ramadan, apakah kita lebih baik bertadabur atau bertadarus, ya, mengkaji Al-Quran atau tadarus mungkin ya, yang kelak akan menjadi syafaat di akhirat nanti. Ya, betul Ibu, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi syafaat buat kita nanti. Syafaat pertama bahkan yang kita terima ketika kita sudah masuk di alam kubur, ya, dimana pada saat itu belum ada lagi syafaat kecuali yang bisa memberi syafaat kecuali bacaan Al-Quran kita. Di bulan Ramadan ini saya merujuk pada Imam Malik, ya. Imam Malik itu menutup bukunya Al-Muwatta ketika bulan Ramadan, gitu. Dan dia menghatamkan Al-Quran 60 kali di dalam 1 bulan. Artinya apa? Ketika Ramadan, Imam Malik tidak mengkaji Al-Quran tetapi membaca Al-Quran, bertadarus, gitu. Jadi beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Itu Imam Malik. Tapi apapun di dalam Al-Quran, ya, bahwa sesungguhnya bagaimana Al-Quran itu menjadi penolong bagi kita, gitu, menjadi penerang di alam kubur kita, itu bertadarus dan mentadabur itu menjadi sebuah keharusan, gitu. Sekarang kita dimudahkan dengan banyak tafsir-tafsir berbahasa yang kita pahami, terus kemudian bisa juga belajar tahsinyan, apapun pergaulan. Jadi seseorang itu akan merasa bahagia, ya, disebutkan seseorang sejauh mana sih kebahagiaan itu adalah sejauh mana pergaulannya dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu dilahap semua, ya tadabur, ya tadarus, ya belajar tahsinnya, ya menghafalnya. Semakin kita bergaul dengan Al-Quran terus menerus, banyak yang kita kaji di situ, ya berusaha menghafal, ya berusaha mengerti artinya, berusaha belajar tahsinnya. Di situ Allah akan beri jaminan kebahagiaan buat kita. Itu baru saja di dunia, apalagi nanti di akhirat. Jadi Ibu Mastura, sekali lagi kalau kita merujuk pada Imam Malik, beliau menutup kajiannya ketika bulan Ramadan karena beliau menghatamkan Al-Quran 60 kali. Tapi bukan jadi alasan kita tidak mentadaburi, gitu. Karena kita tidak sanggup seperti beliau 60 kali, gitu. Jadi jangan alasan saya ikut Imam Malik tidak mentadaburi tetapi tadarus. Tapi tadarus pun hanya sebulan hanya setengah kali khatam, gitu. Setengah Al-Quran 15 juz saja, gitu. Atau 1 juz saja, kan nggak bandingannya dengan Imam Malik. Jadi kalau kita memang hanya sanggup 1 kali khatam, maka sebaiknya disambi dengan bersamaan dengan mentadaburinya, belajar tafsirnya, belajar tahsinnya, sehingga kita akan menjadi bahagia, menjadi orang yang diberi kebahagiaan oleh Allah berupa tadi ketenangan hati dan juga syafaat nanti ketika kita sudah tidak ada yang memberikan syafaat kecuali bacaan Al-Quran kita. Iya. Begitu ya Mbak Mastura, semoga menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Elsa Dilani. Baik. Pertanyaannya, bagaimana menanamkan makna puasa ke anak dan cara melatih puasa ke anak? Waduh, bagaimana menanamkan puasa kepada anak dan juga melatih pada anak, ya. Siapapun yang punya anak misalnya 1, 2, 3, 4, maka anak pertama harus menjadi contoh bagi adik-adiknya, gitu. Dilebihkan waktu khusus untuk mendidik anak yang pertama. Kalau anak pertama sudah bisa bagus pendidikannya, gitu, dia sudah bisa menjalankan puasa dengan baik, sholat dengan baik, insya Allah adik-adiknya akan meniru. Jadi tadi lebihkan waktu, perhatian untuk anak pertama yang baru belajar puasa. Lalu bagaimana cara menanamkannya, gitu ya. Pertama itu pasti dengan contoh. Jangan berharap anak puasa kalau bapaknya nggak puasa, gitu. Maka ibu yang juga
memiliki waktu-waktu haid, sembunyikan haidnya ketika anak balita kita baru belajar puasa, karena dia tidak paham loh kenapa mama tidak puasa gitu, susah kita ngajarinnya. Jadi ketika kita tidak puasa maka sembunyikan kita ketika kita makan harus sembunyi, jangan sampai anak melihat kita sedang makan gitu. Selain menggoda imannya, menggoda keinginannya juga dia tidak paham. Jadi yang pertama adalah orang tuanya juga harus puasa. Lalu kemudian untuk anak-anak bolehlah kita kasih hadiah-hadiah gitu. Nanti kalau puasanya yang baru anak-anak masih balita itu puasanya full, ibu kasih hadiah ini gitu. Kalau tadarusnya full, boleh kasih hadiah karena anak-anak masih belum tahu tentang hikmah-hikmah dan sebagainya. Yang tahu adalah bahwa dia akan berpuasa dengan gembira karena ada sesuatu yang orang tuanya berikan gitu. Kemudian tadi orang tua harus sangat bersabar buat anak ketika anak puasa, karena bagi anak adalah sebuah penderitaan atau sebuah berat sekali bagi anak untuk puasa, sehingga gembirakan anak gitu. Gembirakan anak. Kalau kamu puasa nak, nanti makannya apa yang dia inginkan, nanti kalau buka maunya apa gitu, sehingga dia kalau pada saat dia tidak puasa kok nggak ditanya ya mau makan apa. Bahkan ketika waktunya buka puasa aku nggak boleh ikutan makan. Di situ dulu saya waktu kecil dengan adik saya gitu, kalau yang puasa boleh ikut makan bareng-bareng, makan enak, yang nggak puasa dikurung di kamar gitu, nggak boleh ikutan. Nah sehingga akhirnya besok aku harus puasa. Mungkin caranya seperti itu gitu ya. Begitu Ibu Elsa Dila, semoga puasa ini bisa sama-sama dengan keluarga dan bisa mendidik anaknya untuk juga puasa dan menjalankan ibadah-ibadah lain dengan gembira, bukan dengan menjadikan anak takut gitu, takut. Wah, kalau puasa itu nanti mama pasti lebih sering marah karena aku ngadat. Nah, itu pasti mungkin anak menjadi lebih rewel. Nah, kita harus mempersiapkan kesabaran yang lebih dibanding hari-hari sebelumnya. Harus kita yakini bahwa puasa bagi anak balita itu adalah berat, maka kitalah yang dilebihkan sabarnya. Demikian. Iya. Iya. Ada satu lagi pertanyaan, ini kayak pertanyaan dari Ibu Arum Suhendi. Baik. Dia bertanya, apa kiat-kiat untuk pekerja yang biasanya face to face dalam situasi saat ini? Yes, maksudnya gimana ini? Mungkin agak kurang jelas pertanyaannya. Pekerjaan kami biasanya face to face. Mungkin pertanyaannya seperti itu. Betul, iya. Jadi ada kiat-kiat nggak di mana untuk silaturahmi mungkin seperti itu ya. Biasanya face to face, sekarang nggak face to face ya. Berarti ada kiat-kiatnya nggak? Silakan. Oh baik, saya biasanya mungkin rajin silaturahmi atau bekerja face to face. Sekarang saya harus di rumah. Baik Ibu Arum di Jogja ini ya, keadaan kita memang tidak biasa gitu. Jadi kita harus berkawan atau bersahabat dengan keadaan ini gitu. Keadaan yang tidak biasa ini kita harus berkawan atau bersahabat. Jadi yang biasanya kita rajin silaturahmi, yang biasanya kita face to face, yang biasa kita bekerja di luar rumah, keadaan sekarang harus di rumah, maka kita harus bersahabat dengan keadaan ini sebisanya, semampunya. Dan sesungguhnya Allah memberi ujian ini sudah dalam takarannya Allah gitu. Sudah dalam takarannya Allah. Pasti kita memiliki jalan keluar gitu. Memiliki jalan keluar dari apa yang tidak biasanya ini gitu. Kalau kita bertawakal kepada Allah gitu, ridho dengan apa yang terjadi, Allah akan memberi jalan keluar atas segala permasalahan kita ini gitu. Insya Allah. Begitu aja ya jawabnya. Ya.
Iya. Mama. Lihat cerita dari Bu Novi gimana sih keadaan Jogja, Baik. lockdown Jogja kayak gimana gitu. Nanti kita juga akan Iya. Ini yang saya tunggu-tunggu. duka-dukanya lockdown. Iya. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu benar. Iya. Nanti di sana keadaannya. Ya, ya ibu-ibu yang ada di Malaysia, di Jogja dan di seluruh Indonesia mungkin akan berbeda-beda keadaannya, dan memang ini yang kita inginkan, saling curhat atau saling sharing dengan apa yang terjadi di daerah kita masing-masing ya. Sesungguhnya di Jogja itu belumlah separah Jakarta gitu, belum separah Jakarta, tapi ada yang istimewa dari Jogja. Jogja itu masih memiliki gubernurnya adalah, selain gubernur juga beliau adalah seorang raja gitu, Keraton Jogja, yang perkataannya betul-betul masih diikuti, ditaati oleh warganya gitu. Jadi walaupun Jogja ini kasusnya baru 60 ya, sekitar 60. Belum lama ini, sebelumnya 19, tapi sekarang menjadi 60. Tapi jangan ditanya itu sudah dites semua belum gitu, karena ada pertanyaan kan, itu sedikit yang terkena atau sedikit yang dites gitu. Itu bukan di luar wilayah saya. Namun pada hakikatnya Jogja itu baru sedikit gitu. Tetapi ketaatan kepada raja membuat dengan rela hati warga semua berada di dalam rumah gitu. Kemarin saya menyempatkan sendiri naik mobil keliling-keliling dengan suami, melewati Hotel Melia yang gelap gulita, hotel megah itu gelap gulita, berarti tidak ada penghuninya. Melewati Hotel Borobudur juga gelap gulita, dan Garuda juga gelap gulita. Kemudian melewati sepanjang Malioboro sepi gitu. Padahal itu malam minggu, malam Ahad yang biasanya sangat ramai bahkan macet, sekarang sepi. Hanya tidak ada yang jualan di pinggir jalan. Terus saya ngintip di mall, Malioboro Mall, tokonya buka, tapi nggak ada pengunjungnya gitu. Tokonya buka, tidak ada pengunjungnya. Jadi semua sepertinya taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Sri Sultan, walaupun keadaannya belum separah Jakarta. Dan kemudian untuk saya sendiri, saya yang bergerak di bidang fotografi, tadi nanya pertanyaan Mbak Nita bagaimana gitu. Ya sebelum geger sampai Jogja masih baru Jakarta yang ramai. Sudah mulai orang berduyun-duyun datang ke Pelangi Foto atau ke toko foto kami, ke studio kami, bukan untuk foto, tetapi untuk membatalkan order-ordernya. Jadi wisuda dibatalkan, pernikahan dibatalkan, sampai kita kaget, ada apa, kan belum sampai sini kok pada batalin. Ternyata memang sudah ada fakultas-fakultas universitas membatalkan acara-acara wisuda dan apapun acaranya. Ya alhamdulillah kami terkena, sama bisa merasakan orang-orang dengan teman-teman yang lainnya yang juga terdampak gitu. Studio tidak ada pembelinya, tetapi karyawan kami terpaksa bergiliran karena bagaimanapun kami harus buka gitu, karena pasti ada barang-barang yang masih tertinggal, urusan arsip-arsip, foto-foto yang masih belum ada yang ngambil, jadi tetap buka walaupun tidak ada yang masuk, dan karyawan menjadi piket. Tetapi sejauh itu memang keadaan saat ini ya tadi tidak seperti biasanya. Keliling lihat tukang-tukang beca gitu, tidak ada yang naik. Terus penjual makanan di sekolahan tutup padahal anaknya banyak. Ya itu yang terjadi. Namun kalau kita percaya kepada Allah bahwa ujian ini pasti dalam takarannya Allah,
pasti ada hikmah di dalamnya dan pasti ada akhirnya. Demikian. Terus bagaimana dengan di Malaysia? Ya, di Malaysia itu beritanya memang lumayan intensif kita terima gitu. Tapi keadaannya sendiri tidak bisa, mungkin dari Malaysia bisa menceritakan keadaan di sana. Ya, mungkin siapa yang mau cerita? Bunita ya. Bunita kali. Ibu-ibu, bapak dan para hadirin, sebelumnya saya ingin menyampaikan salam dari Pak Sony. Oh iya. Waalaikumsalam. Tidak bisa hadir karena beliau juga online ya. Mana ya fotonya tuh, dia dia lagi webinar juga dan sedang jadi pembicara dengan topik yang menceritakan keadaan, terutama keadaan pekerja migran Indonesia kita yang ada di sini. Di Malaysia, mungkin seperti yang ibu-ibu bapak sudah yang tidak tinggal di Malaysia sudah dengar bahwa memang di sini ini adalah ini sudah 1 bulan lebih kami di sini sebutnya PKP ya, Perintah Kawalan Pergerakan. Ini kita sudah memasuki fase ketiga, 2 minggu yang ketiga gitu. Jadi udah 1 bulan tambah 2 minggu yang ketiga. Sama seperti di Indonesia, hampir semua di sini sekolah, universitas semua ditutup. Kemudian perusahaan ataupun tempat kerja hanya sektor tertentu aja yang boleh dibuka. Dan di sini yang bagusnya saya lihat adalah pemerintahannya itu kita hanya mendengar satu komando gitu, jadi masyarakat tidak bingung ya ibu ya. Masyarakat tidak bingung, jadi setiap hari itu selalu ada update baik dari Dirjen kesehatannya memaparkan perkembangan pasien dari waktu ke waktu, kemudian dari Kementerian Pertahanannya juga memberikan aturan-aturan yang berlaku. Jadi pada awal pemberlakuan lockdown itu 1 minggu pertama itu alhamdulillah 90% warganya itu sudah mentaati, sudah 90%. Tapi masih 10% itu masih ada yang pecicilan, masih ada yang Berarti sedikit banget itu. Sedikit yang keluar ya. Iya. Kemudian setelah itu baru dikeluarkan seperti peraturan yang lebih ke punishment ya, hukuman yang akan dikenakan dari dari kepolisian apabila mereka melanggar. Nah setelah itu dalam waktu seminggu setelah itu 97% yang sudah mentaati, alhamdulillah. Iya, jadi memang kami melihat di sini tidak ada perlawanan dari warganya ya, alhamdulillah mereka semuanya mentaati. Dan yang bagusnya lagi, kerajaan itu juga sudah menyiapkan untuk warga negaranya ya, sudah bukan hanya pembatasan larangan, tapi juga mereka mencoba mengimbanginya dengan memberikan insentif gitu. Seperti sekarang ini TM, kalau kita Telkom ya, TM-net untuk internet itu diberikan gratis, free gitu. Iya. Termasuk WNI juga. Nah, WNI yang menggunakan WiFi otomatis free juga. Kayak saya ini udah bulan ini tidak terima tagihan internet. Oh gitu. Iya. Kemudian, nah itu salah satu insentif yang diberikan untuk negara yang kecepatan juga untuk warga negara asing. Sama seperti misalnya kita punya cicilan-cicilan kendaraan atau rumah, itu mereka akan memberikan masa penangguhan selama 6 bulan. Jadi tidak akan ada tagihan selama 6 bulan itu. Nah itu berlaku. Termasuk listrik ada potongan, ada diskon. Ada potongan diskon dan itu berlaku untuk semuanya, bukan hanya untuk warga negara Malaysia aja, otomatis warga negara asing juga dapatnya. Tetapi memang khusus untuk pekerja kita yang di sini, karena ada yang kerjanya itu harian, mendapatkan hasilnya harian, mungkin itu berdampak ke mereka juga ya Ibu. Makanya alhamdulillah sejak awal itu PCIM sudah menyadari hal ini, jadi alhamdulillah PCIM dan PCA kami termasuk organisasi ormas pertama yang menginisiasi gerakan pemberian bantuan para PKI atau PMI kita yang alhamdulillah. Dan
setelah itu baru kemudian sempat dihubungi juga oleh pihak KBRI bahwa mereka akan akan juga melakukan gerakan yang sama, dan akhirnya diikuti juga dengan ormas yang lain. Jadi alhamdulillah gitu ya. Karena mungkin kebanyakan kami di BCM ini 70% itu kan banyak dari pekerja. Jadi kami itu langsung jadi bapak-bapak ini langsung melihat apa yang ada di depan mata gitu kan. Terus Tapi kalau sakit gimana? Kalau sakit ke rumah sakit. Oh iya, kalau untuk rumah sakit begini, jadi dari sejak Januari itu pada saat sudah terdeteksi ada pasien yang jumlahnya masih sangat sedikit, itu dari pemerintah sudah langsung menyiapkan, mereka secara internal ya, tidak secara publik, menyiapkan hospital untuk para pasien. Jadi mereka tuh sudah menyiapkan bahwa kita nih mereka bisa menampung 2.500 pasien. Makanya mereka menahan jangan sampai jumlah pasien itu melebihi kapasitas hospital yang tersedia. Dan alhamdulillah dari perkembangan yang ada selama ini itu masih bisa ditangani oleh para tim medis, dan juga alat ventilatornya semuanya masih bisa mencukupi untuk pasien. Dan alhamdulillah dari waktu ke waktu memang terjadi penurunan. Jadi kita melihat adanya efektivitas lockdown ini ya. Udah 2 hari ini jumlah pasien yang terkena itu udah di bawah 100. Jadi hari ini cuma sekitar 67. Hari kemarin 85. Dan yang sebelumnya tuh masih di atas 100. Jadi melihat ya kami optimis ya bahwa alhamdulillah ada penurunan. Kemudian yang jumlah pasien yang sembuh juga semakin banyak. Seperti itu. Kemudian yang meninggal juga bisa ya alhamdulillah lebih banyak yang tertolong. Kalau misalnya sakit selain itu ya, sakit gigi itu masih mudah nggak untuk berobat gitu? Nah, Silmi tuh tadi pengalaman. Nah, sakit gigi silakan Silmi. Jadi tadi pagi saya masih ke klinik gigi, kebetulan giginya sakit. Klinik gigi masih buka, tapi jam dokternya itu agak dipercepat. Biasanya mungkin dia sampai malam, tadi cuma sampai siang gitu. Tapi masih untuk klinik masih beroperasi, dan kalau misalnya kita kena roadblock, polisi pun di jalan dia tidak akan banyak pertanyaan kalau kita mau ke klinik. Berarti keadaannya sama ya. Klinik lain juga masih buka. Masih buka ya. Iya, emang kasihan lagi sakit gigi ya. Karena kalau di Jogja sama kebetulan saya juga kemarin sakit gigi. Terus dokternya nggak mau dideketin, jauh-jauh 2 meter. Bu, kalau bahasa Sundanya boro-boro dilihat giginya gitu loh. Cuma ditanya, saya kasih obat ya, saya nggak mau buka mulut soalnya saya nggak pakai APD. Ya Allah. Jadi cuma dikasih obat gigi nggak dilihat, jangan mudah-mudahan nggak sakit gigi lah yang lainnya gitu, menderita dalam keadaan seperti ini. Kalau di Indonesia seperti itu, karena tidak semua rumah sakit menyediakan APD, jadi dokter-dokter yang tidak memakai APD dia tetap berjarak dengan pasien. Gitu. Ya. Ini Bunda nih, alhamdulillah ibu-ibu PCH kemarin juga mereka yang khususnya bisa jahit ya, tadi kita buat masker. Masker kain. Ada mesin jahit di dalam rumah masing-masing ya. Oh ya, Bu Min ada itu. Nah, ya luar biasa. Total ada berapa? Sekitar 300-an ya Mbak ya? Iya, terus kita berikan kepada mereka orang-orang yang memerlukan, karena di sini sempat ada kelangkaan masker. Oh iya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak lagi. Maksudnya masker sudah mulai banyak di mana-mana. Mungkin kita mau mendengar gak ya kisah-kisah lockdown di daerah yang lain ya? Palangkaraya tuh kayak dari Palangkaraya tuh bagaimana? Iya. Tersambung nggak itu? Masya Allah, luar biasa pengertian Malaysia terhadap warga itu tidak dibedakan WNA. Waalaikumsalam warahmatullahi. Zukni Akbar.
Kok fotonya nggak ada ini? Iya, Waalaikumsalam warahmatullah. Oh, Jakarta ya. Gimana kabar Jakarta nih? Ya. Di Petamburan lagi zona merah. Masya Allah. Iya. Dari daerah lain. Bedanya zona merah dengan tidak zona merah gimana keadaannya? Zona merah itu kemarin malam-malam itu ada 34 orang teologi yang dibawa ke Wisma Atlet. Jadi memang kemarin itu lagi ada berita yang dahsyat ya bagi daerah kita ya. Itu yang terdampak 160 yang dibawa ke rumah sakit Wisma Atlet itu ada 34 orang. Oh, jadi dari daerah Petamburan ada 34 yang dibawa ke Wisma Atlet. Masya Allah. Ya, yang Berarti di isolasi mandiri 160 orang. Masya Allah. Itu satu asrama. Berarti benar-benar nggak berani keluar ya? Iya. Masya Allah. Gimana untuk kebutuhan makanan? Pakai Gojek online itu? Enggak, kita makan untuk sementara ini yang ada di rumah. Ya, ada nasi, kita makan nasi gitu. Malah jadi berhemat ya. Masya Allah. Harus mau tidak keluar gitu. Ya, semoga segera teratasi zona merah ya. Jakarta memang sekarang sedang PSBB juga. Dan keprihatinan kita bersama. Semoga ada jalan keluarga Zubni Akbar diberi kesehatan. Justru bernambah iman dan takwa. Mudah-mudahan kita semuanya selamat ya. Amin, Masya Allah. Ibu-ibu di Malaysia, Ibu Zubni Akbar itu nama anaknya. Tapi yang bicara atau yang ada gambarnya itu kakak kandung saya. Jadi kalau saya nomor 10, beliau nomor 9. Masih ada dua di bawah, jadi pas terusin. Di Petamburan. Kita udah lama nggak bertemu, malah dipertemukan oleh PCI Malaysia ini. Oke, kalau gitu mungkin untuk sharing-sharingnya kita cukupkan dulu ya. Mungkin closing dari saya ya. Sudah jam 10 menit. Iya. Di sana mungkin masih jam 10 ya. Mungkin sedikit closing dari saya ya. Di sini mohon ya. Al-Baqarah 155 sebenarnya sudah menggambarkan keadaan ini. Jadi Allah sudah menceritakan keadaan ini di dalam Al-Quran jauh sebelumnya, yaitu firman Allah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam surat Al-Baqarah 155 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wa anfusi wassamarat. Sesungguhnya kamu bakal diberi cobaan dengan sesuatu. Syai'in itu sebenarnya sedikit. Ini itu baru sedikit sebenarnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi kalau Allah mau menggempur kita habis rata semua. Ini masih ada yang kita masih bisa di rumah, masih ada banyak yang sehat, bahkan lebih banyak yang sehat. Jadi ini baru sedikit dengan ketakutan ya. Kalau teman saya bikin puisi itu, kita keluar atau ketemu orang tuh, kau membunuhku apa aku membunuhmu. Jadi ada perasaan seperti itu gitu. Jadi ketakutan, ketemu orang juga takut, keluar takut, terus kemudian tadi menjaga jarak dan sebagainya. Kan kemudian Allah juga sedikit tadi cobaan, kemudian dari berupa ketakutan dan berkurangnya harta. Berkurangnya harta sudah kita alami bersama-sama, bahkan negara besar sekalipun sudah menjerit-jerit bahwa banyak sekali dolar yang hilang. Skala kecil dari rumah kita masing-masing pasti ada dampaknya dari penghasilan kita.
kemudian berkurangnya harta dan juga jiwa wal anfus. Jadi semua, kemudian buah-buahan atau pertanian, perikanan dan sebagainya. Ini sudah tergambar dalam surat Al-Baqarah 155. Tetapi di penghujungnya sangat manis, Allah menceritakan bahwa semua ini akan diberi kebahagiaan bagi sabar. Jadi kuncinya sabar. Orang-orang yang sabar, semua ini akan menjadi sebuah kabar gembira. Jadi kira-kira Allah akan memberikan apa, kita belum tahu. Setelah kita bersabar dengan keadaan ini, kabar gembira apa yang kelak akan Allah berikan. Mungkin anak-anak kita menjadi soleh dan soleha, mungkin suami istri menjadi akrab, kemudian atau suami istri menjadi lebih sakinah gitu, atau menjadi senasib dan sepenanggungan, atau banyak sekali kabar gembira yang tidak pernah bisa kita duga. Bahkan Allah berjanji, barang siapa yang bertawakal ridho akan keadaan ini, akan diberi jalan keluar atas segala kesulitan-kesulitan itu. Itu tidak sebanding daripada ujiannya. Ujiannya sedikit, kenikmatan yang akan kita peroleh akan lebih banyak apabila kita bersabar. Dan yang terakhir, terima kasih kepada PCIA Malaysia, Ibu Nita, Ibu Silmi, Ibu Nurul, dan semuanya ya, Bu Nuriah. Maaf sekali tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Juga Bapak-Bapak PCIM gitu ya. Semuanya. Saya merasa tersanjung, merasa terhormat, diberi kesempatan untuk bisa bermuajahah seperti ini. Semoga dengan ini lebih terjalin lagi ukhuwah Islamiyah yang lebih bermanfaat, saling menasehati dengan kesabaran dan ketakwaan, dan semoga semua kelak kita bersama-sama bertemu di dalam surganya Allah. Sebelumnya minta maaf atas segala kekurangan, kesalahan ya. Jujur awal-awal gugup gugup sampai banyak yang blank apa ini karena memang baru pertama kali saya melakukan jarak jauh seperti ini. Dan ini tadi kita memanfaatkan nikmat Allah yang lain, dan mudah-mudahan kita semua diberi kesabaran, kasih sayang Allah, rahmat yang tiada putus, dan terutama ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita terpilih oleh Allah, orang-orang yang dirahmati Allah yang kelak akan mendapatkan surganya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sony. Ilmu yang sangat bermanfaat dari Ibu Novi. Semoga ilmu yang disampaikan ini menjadi amal jariah. Amin. Ya, salam buat keluarga di sana ya. Ya, terima kasih. Dulu ada Bapak Ketua PCI. Iya, betul. Salam Profesor Sony. Sony. Insya Allah beliau menyimak juga. Terima kasih juga kepada ibu-ibu semua yang sudah berpartisipasi dari KL, dari Indonesia, dari Jogja, dari Palangkaraya, semuanya, ibu-ibu PCIA. Terima kasih sudah ikut bergabung. Saya juga tidak bisa sapa satu persatu, tapi yang kelihatan aja ada Mbak Umi, Mbak Lia, ada Mbak Ida juga ya dari Gresik, ada siapa lagi, ada Mbak Su, Mbak Wiwit, Mbak Mas, ada Mbak Lia, ada siapa lagi, banyak sekali yang hadir, alhamdulillah. Untuk pengajian perdana PCIA kita rasa sambutannya lumayan
Ibu-ibu, makasih semua atas partisipasinya. Iya. Terima kasih Makasih semuanya. semuanya. Saya Saya ucapkan terima kasih Bunda. Terima kasih atas Makasih atas perhatiannya perhatiannya semua yang ikut bergabung, maupun secara Zoom maupun juga live streaming dari di FB. Ya, terima kasih semua yang perhatikan. Iya. Insyaallah. Insyaallah, ya insyaallah salam buat semuanya yang tidak hadir juga. Ya, terima kasih Prof sudah ikut menyaksikan. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah ya. Di sini sudah malam.